Gokil banget, akhirnya Kenwood ngeluarin Hatch unit yang mirip Android. Atau jangan-jangan ini Hatch unit Android kali ya? A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. Hello Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Dan di samping gue udah ada Hatch unit Kenwood seri terbaru, yaitu seri DMX80AXS. Dimana ini merupakan seri terbaru yang di launching oleh Kenwood di tahun 2024. Tapi untuk di pasaran itu adanya di tahun 2025. Ya boleh dibilang ini masih anget-anget nih. Dan ini merupakan jawaban dari video gue sebelumnya. Jadi kalau kalian udah tonton video gue sebelumnya, dimana gue mengatakan ini, sayangnya Kenwood itu ngeluarin layar yang besar tapi harus floating. Tapi nggak apa-apa, semoga Kenwood denger saran gue ini biar dia bisa ngeluarin layarnya yang 9 inch. Nah, akhirnya dari video itu Kenwood ngejawab dengan ngeluarin seri ini. Nah, pasti kalian nih sama-sama penasaran. Gue juga penasaran sih, ini sebenarnya Hatch unit Android atau jangan-jangan Hatch unit branded yang emang layarnya itu 9 inch kayak Hatch unit Android. Nah, daripada kita bingung nih, langsung aja kita cek dan review Hatch unit Kenwood ini. Oke Rangers, jadi ini dia body dari Hatch unit Kenwood seri DMX80AXS ini. Nah, unit ini menggunakan body short chassis dan bentuk layarnya ini berukuran 9 inch, mirip seperti Hatch unit Android. Dengan bentuk frame seperti ini, maka kita bisa menggunakan frame universal Android yang bisa ngebuat hasil pasangnya itu terlihat rapi dan lebih kelihatan OEM. Oke Rangers, sekarang Hatch unitnya udah nyala. Dan kalau kita lihat bentuknya, itu bener-bener mirip kayak Hatch unit Android yang ukurannya 9 inch. Nah, mungkin sekilas kita bakal susah nih bedain. Ini emang beneran Hatch unit Kenwood, tapi kalian gak usah khawatir. Karena di bagian bawah ini udah ada logo Kenwood, jadi nggak mungkin ketukar. Dan kalau coba kita perhatikan lagi nih secara detail, ternyata di kanan kirinya itu ada tombol. Menarik nih, biasanya kan kalau Hatch unit Android, itu tombolnya tuh satu sisi doang nih. Kalau nggak sebelah kiri, dia sebelah kanan. Tapi di Kenwood yang seri ini, dia punya tombol yang disematkan di dua sisi. Kita mulai di bagian sisi kiri ya. Di sini ada lubang untuk mic. Terus di sini ada tombol untuk home. Dan kalau kita tekan lama itu dia bakal matiin si Hatch unit. Tuh, Hatch unitnya mati. Coba gue nyalain lagi. Nah, oke. Nah, terus di sini ada tombol untuk menu atau display off. Jadi kalau kalian cuma pengen matiin layarnya, misalkan malam-malam nih ngerasa terang, ya kalian cukup tekan yang lama, dia bakal display off. Jangan yang atas ya, karena kalau atas bakal mati si Hatch unitnya. Sedangkan nih, di sisi kanan, itu ada tombol volume naik turun. Dan ada tombol voice. Tombol voice ini nih maksudnya adalah supaya kita bisa connect dengan Siri ataupun dengan Google Voice. Ya menurut gue ini lumayan inovatif ya, karena kan kita tahu nih, di Indonesia sendiri, setirnya itu sebelah kanan. Jadi kadang ya, ada aja nih orang yang ngerasa, duh tombolnya kalau sebelah kiri itu susah. Makanya Kenwood bikin adil nih. Di kiri ada, di kanan ada. Nah Rangers, sekarang kita masuk ke bagian layar. Dimana di awal, tadi gue udah spill nih. Untuk ukuran layarnya sendiri, dia menggunakan layar ukuran 9 inch. Dan untuk layarnya juga sudah menggunakan capacitive touchscreen dengan resolusi WSVGA, di mana resolusi ini adalah resolusi di atasnya WVGA dengan menggunakan resolusi 1024 x 600 pixel. Oke Rangers, nextnya gue akan bahas tentang UI dan layarnya. Nah kalau kita ngeliat nih, sekilas UI-nya itu sebenarnya simple tapi modern. Berbalut dengan wallpaper yang warnanya silver, ngebikin Hatch unit ini makin kelihatan mewah. Tapi kalau buat kalian nggak cocok, jangan sedih, karena ternyata setelah gua cek di menu settingan, itu wallpaper itu bisa kita ganti. Tuh, bahkan dia nyediain 2 image kosong yang mungkin kita bisa sinkronin dengan wallpaper yang kita inginkan. Nah, gua coba ganti nih. Pakai ini aja deh sekarang. Oke. Nah, terus untuk feeling touch-nya sendiri seperti apa? Tuh, kalau gue coba scroll, ya balik lagi, ternyata dia ada delay ya. Kalau kalian lihat ya. Padahal Hatch unit ini sudah capacitive touchscreen. Tapi ya buat gue nggak masalah. Nah, terus nih, coba ya kita cek apakah memang benar ini Hatch unit bukan Android, apa jangan-jangan ini Hatch unit Android. Kita lihat di settingan, nah ini software information. Tuh. Ternyata memang Hatch unit Kenwood ini bukan Hatch unit Android, karena kalau Hatch unit Android pasti kelihatan nih, OS-nya berapa, RAM-nya juga berapa, pasti bisa kalian lihat di sini.
Nah Rangers, terus nih untuk fiturnya sendiri gimana? Apakah ada fitur yang spesial atau enggak? Nah biasanya nih Hatch unit itu punya fitur yang umum, contohnya kayak fitur radio, Bluetooth, steering wheel, dan fitur lainnya. Tapi daripada kalian penasaran nih dia punya fitur apa aja, langsung aja kita cek si Kenwood ini punya fitur apa aja. Ya seperti kita tahu ya, untuk Hatch unit branded biasanya fiturnya itu standar. Coba aja nih gua cek di dalamnya. Fitur Bluetooth audio, USB, terus di sini juga ada radio, dan di sini ada Apple CarPlay sama Android Auto. Dan tadi sih gue udah baca spesifikasinya kalau Apple CarPlay dan Android Auto-nya itu bisa menggunakan wireless, tapi nanti kita bakal cek langsung nih. Terus di sini juga ada wireless mirroring. Nih buat kalian ya yang mikir bahwa Hatch unit branded bisa nyetel YouTube apa enggak, kita bisa gunakan wireless mirroring untuk nyetel YouTube. Ya selebihnya nggak ada fitur yang spesial lagi karena semuanya itu balik lagi. Gimana pun juga ini Hatch unit branded bukan Hatch unit Android. Kalau pengen nyari banyak fitur, pilihlah Hatch unit Android. Nah seperti yang tadi gue udah bilang ya, gue bakal coba ini untuk fitur Android Auto dan Apple CarPlay-nya. Kebetulan di depan gue ini sudah ada handphone Android yang gue bakal cobain untuk koneksiin Android Auto-nya ke Hatch unit Kenwood ini. Langsung aja Rangers kita koneksiin si Android Auto-nya. Kita sambungin Bluetooth-nya dulu nih. Mana nih Bluetooth? Oke. Connection. Device list. Nah, kita langsung cobain nih. Kita pairing dulu handphone kita dengan Hatch unit Kenwood ini. Kita nyalain dulu. Nah, udah ada nih. Cepet loh keluar. Oke. Nah, dengan begini aja gue ngerasa bahwa koneksinya itu nggak susah ya, gampang. Tadi scanningnya juga cepat, keluarnya cepat, koneksinya juga cepat. Tuh langsung dia otomatis masuk ke Android Auto. Wow. Oke kita coba lihat-lihat loadingnya lama nggak. Cepet loh. Menurut ya Rangers ya, untuk pertama kali kita koneksiin handphone kita ke Hatch unit itu kan biasa memakan waktu yang lebih lama. Tapi menurut gue ini jadi salah satu yang cepat. Oh ya Rangers, perlu kalian ketahui ya, kecepatan dalam mengakses di Android Auto ataupun CarPlay itu dipengaruhi oleh handphone kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, kok lama loadingnya atau apanya, bukan karena koneksi dari si Hatch unitnya, tapi melainkan koneksi dari si handphone kalian. Tuh kalian perlu cari tahu tuh. Nah Rangers, kalau tadi gue udah cobain Android Auto, sekarang gue bakal cobain untuk fitur si Apple CarPlay-nya sendiri. Nah, sama juga nih. Pertama-tama kita harus sambungin dulu untuk Bluetooth-nya. Kita nyalain dulu Bluetooth di iPhone. Kita searching. Oke, kita cari nih. Ini udah ada. Kita pilih yes. Pasangkan. Nah ini izinkan. Nanti sama ya, biasanya secara otomatis si Apple CarPlay-nya itu bakal terhubung sendiri. Nah kita langsung tunggu aja nih. Kita lihat tuh, hubungkan ke CarPlay, hubungkan. Nah nanti dia akan langsung masuk ke CarPlay-nya. Dan inilah tampilan untuk Apple CarPlay di Hatch unit Kenwood. Oke Rangers, kalau menurut gua nih, koneksi ini gimana? Nggak ribet, simple, sama kayak Android Auto tadi, dan koneksinya juga cepat. Kadang kan ada beberapa Hatch unit yang kadang susah nih buat koneksiin si Apple CarPlay atau Android Auto, tapi kali ini untuk Kenwood Hatch unit ini menurut gua enak dan gampang untuk koneksinya. Nah untuk mirroringnya sendiri kita tinggal klik aja nih menu mirroring, karena sebelumnya masih terhubung dengan CarPlay, otomatis kita harus memutus hubungan dulu dengan si CarPlay. Kita pilih yes. Oke, nah pastikan juga di handphone kalian itu sudah terdownload aplikasi Mirror App Plus. Kalau belum ada, kalian bisa langsung cari nih. Nanti secara otomatis dia akan langsung masuk ke App Store. Nah, langsung aja kita download. Setelah udah beres, kalian masuk ke aplikasi seperti ini. Kalian bisa langsung pilih ke menu screen mirror, terus scan QR code. Nah, kalian bisa scan QR code-nya di sini nih. Oke, setelah scan, nanti secara otomatis dia akan langsung terhubung ke handphone kalian. Oke, mulai penyiaran. Chat mirroring. Dan sudah terhubung. Nah, enaknya ya kalau screen mirroring ini biasanya yang gue lakukan adalah gue akan setel YouTube.
Oke, kita langsung cari nih, YouTube. I can guarantee your safety. I mean, more or less. More or less? Oke Rangers, seperti yang kalian lihat ya, ternyata gue juga cukup kaget sama hasilnya. Karena hasil mirroring dari head unit Keynote ini udah jernih. Dan gue tadinya nggak punya ekspektasi bakal sejernih ini, tapi setelah gue cobain mirroringnya, ternyata jernih juga ya. Ya jadi betah nih kalau pengen nyetel film di handphone, terus kita nonton di head unit, bisa banget pakai head unit Keynote ini. Untuk audionya sendiri, ternyata head unit Keynote ini sudah menggunakan 3 preamp, di mana 3 preamp itu bisa digunakan untuk rear, front, dan juga subwoofer. Dan dia juga udah punya settingan 13 band equalizer. Tapi buat lebih detailnya lagi, langsung aja kita cek settingan audionya. Kita masuk ke settingan, terus di sini ada tab audio. Nah, seperti kita lihat, dia itu yang pertama kita bisa mengatur untuk speaker dan crossovernya sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada settingan equalizer. Loh. Apa? Radio dulu, buka radio dulu. Radio mana? Keluar dulu. Oh, ternyata emang nggak bisa dipencet. Iya kan, gue bilang ke radio dulu. Oke Rangers, gue pikir ini rusak head unitnya karena nggak bisa dipencet. Ternyata memang fiturnya ini nih masih nggak aktif untuk equalizer. Tadi Dede sebenarnya udah sempat bilang, masuk ke radio dulu Pak, tapi emang dasar guanya nggak percaya ya. Terus kita masuk ke mana nih? Nih equalizer. Tuh, di sini equalizer itu menggunakan 13 band equalizer, di mana di sini juga kalian bisa ngotak-atik equalizer sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau kalian males ya, di sini juga sudah disediakan equalizer yang bisa ngebantu kalian sesuai dengan selera kalian. Contohnya, tuh, ini udah ada nih. Mau suaranya pop, flat, easy, top 40, jazz, powerful, itu sudah disediakan di sini dan dia bakal otomatis ngatur sendiri. Di sini juga ada settingan untuk bass extension sama subwoofer level, di mana kalian juga bisa mengatur sesuai dengan selera kalian masing-masing. Next, di sini juga ada settingan untuk position atau digital time alignment yang bisa kalian adjust sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi buat kalian nih yang udah paham tentang audio, pasti kalian happy kalau pakai head unit ini. Kenapa? Karena kalian bisa ngotak-ngatik sesuai dengan selera kalian. Di sini juga ada settingan untuk fader balance. Ya di sini simple ya, fader balance itu buat ngatur keluaran audionya. Nah ini biasa sih kita pakai buat ngecek nih, apakah si speaker itu kebalik apa enggak suaranya. Karena kalau kita atur di kiri depan, harusnya tuh suara speaker yang muncul itu hanya di kiri depan. Tapi kalau keluarnya di sebelah kanan, berarti itu ada yang kebalik. Kita balikin ke tengah lagi. Oke. Next, di sini juga ada volume offset. Ini merupakan fitur di mana kita bisa ngatur nih sesuai dengan aplikasi yang ada di head unit ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah contoh, misalkan kita pengen atur volume untuk radio. Radio itu kayaknya terlalu kecil ya suaranya. Ya kita naikkan aja nih default suaranya. Itu. Oh, ternyata untuk Bluetooth audio suaranya terlalu kencang untuk defaultnya. Ya kita turunin di sini. Gitu. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang kalian bisa atur di settingan volume offset ini. Kita balikin lagi aja ke awal. Kita balikin ke awal. Oke. Dan terakhir di sini ada sound effect, di mana sound effect ini ya sebenarnya cuma punya 3 opsi pilihan. Ada di bagian bass boost, loudness, sama built-in amplifier-nya mau di set on atau di off. Jadi itu adalah settingan yang ada di head unit Keynote ini. Menurut kalian gimana? Udah cukup lengkap atau kurang lengkap? Kalian boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Tapi Rangers, daripada kalian tebak-tebakan, langsung aja nih kita cobain hasil suaranya seperti apa. Tapi sebelum itu jangan lupa gunakan headset karena biar suaranya itu lebih nyata lagi dan lebih realistis lagi. I will be your moon. You will be my sky. And I promise I will follow you until the end of the line. And I will be your flower if you will be the bee. And I promise I will always give you the sweetest parts of me. 'Cause you're the tip to my top, the key to my lock, you're my breakfast in the morning. You're my up to my down and the king of my crown. And you're everything I want, you got that sweet, sweet honey. And I want it sweet.
Nah Rangers, pasti kalian penasaran nih, harganya berapa untuk head unit Kenwood ini? Nah, gue kasih tahu ke kalian, kalau harganya itu cuma 6,5 jutaan aja, kalian udah bisa dapetin head unit Kenwood yang layarnya 9 inch ini. Dan untuk garansinya kalian nggak perlu khawatir, karena garansinya sendiri itu 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa, kalian bisa tenang dengan after sales dari Kenwood-nya sendiri. Nah Rangers, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi gue tadi udah ngelis nih beberapa hal yang memang gue suka dan gue nggak suka dari head unit ini. Kita mulai dari yang nggak sukanya dulu kali ya. Jadi yang gak gue suka dari head unit ini, pertama, tadi sebenarnya masih ada sedikit delay. Kalau kalian coba perhatiin pada saat gue nge-scroll itu, tadi gue juga udah nge-spill kan, memang ada sedikit delay. Itu pertama. Terus kedua, gue ngerasa kayaknya head unit ini hampir sama kayak head unit branded pada umumnya. Tapi yang jadi pembeda adalah layarnya doang lebih besar. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin next kedepannya Kenwood bakal bikinin head unit yang mirip-mirip head unit Android. Nah terus selanjutnya ada lagi, ya sebenarnya ya, kalau tombol-tombol gini ya, kalau gue jujur, kalau pengen sebelah kanan ya sebelah kanan semua gitu. Jangan ini kan kepisah kanan kiri ya. Tapi ya balik lagi sih, ini kan semua tentang selera nih. Nah, gue masuk ke bagian hal-hal yang gue suka. Yang gue suka pertama adalah akhirnya Kenwood menjawab pertanyaan gue, di mana ya Kenwood mengeluarkan head unit dengan ukuran layar 9 inch yang bentuknya itu trapesium. Kan kita tahu nih, di mana-mana itu udah banyak ada frame head unit yang ukuran 9 inch yang tadinya itu cuman bisa dipakai untuk head unit Android. Tapi kali ini ya head unit branded akhirnya masuk pasar juga nih untuk 9 inch trapesiumnya. Dan selanjutnya juga ukuran 9 inch menurut gue udah cukup. Walaupun mungkin buat kalian masih ada yang ngerasa kurang dan butuh ukuran 10 inch, ya untuk saat ini belum ada. Mungkin kedepannya Kenwood bakal ngeluarin yang ukurannya 10 inch. Next, selanjutnya ya ini head unit branded, dimana head unit branded untuk output si audionya sendiri pasti akan jauh lebih enak ketimbang dengan head unit Android. Jadi buat kalian nih yang masih ragu-ragu nih, aduh gue punya budget 6 jutaan tapi gue pengen milih nih antara head unit Kenwood atau head unit Android. Ya kalau kalian pengen hasil audionya lebih bagus, ya ini wajib dibeli sih. Nah selain itu ya, head unit branded ini sebenarnya gue rekomendasikan buat kalian yang orangnya nggak bosenan. Kenapa? Karena head unit branded itu umumnya bisa dipakai jangka waktu yang panjang. Gue sendiri pernah pakai head unit branded Kenwood ini untuk jangka waktu 5-6 tahun dan udah pindah ke beberapa mobil. Dan sebenarnya head unit itu masih enak banget gitu. Dan ya jarang trouble untuk head unit branded kayak gini nih. Oke Rangers, jadi gimana nih? Menurut kalian kira-kira worth it nggak buat beli head unit Kenwood ini? Dan semoga di kedepannya brand-brand lain juga kayak Sony, Alpine, ya mereka juga ngeluarin head unit ukuran 9 inch kayak gini. Nanti kalau ada langsung gue akan review lagi si head unitnya. Nah dan buat kalian nih Rangers yang masih bingung tentang head unit ini atau pengen tanya-tanya seputar audio, kalian bisa langsung kontak ke tim sales SM Audio Bros di nomor WhatsApp di bawah ini. Dan kalian juga bisa kunjungi sosial media SM Audio Bros untuk dapetin info menarik tentang audio dan juga tentang promo-promo yang ada di SM Audio Bros. Dan sekian video kali ini, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky Krisna pamit undur diri dan akhir kata semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.